Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apakah pada pagi hari ini semuanya sehat, nak? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini anak ibu masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini, apakah anak ibu hadir semuanya, nak? Apakah ada yang tidak hadir? Lengkap. Baiklah. Selanjutnya kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Selesai. Baiklah anak-anak ibu, kita masuk pada pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia, adapun tujuan pelajaran kita hari ini adalah agar anak ibu mampu menuliskan kembali apa isi yang anak ibu baca pada pagi hari ini. Ibu akan menjelaskan tentang mengarang. Apa itu mengarang? Mengarang adalah menuangkan ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran kita ke dalam bentuk tulisan. Itu yang disebut dengan mengarang. Apa kiat menjadi pengarang? Anak ibu harus rajin membaca. Itu intinya yang pertama dulu, nak. Anak ibu harus rajin membaca. Yang kedua, apa kiatnya untuk menjadi pengarang? Anak ibu harus berani untuk menulis apa ide yang terdapat dalam pikiran kita. Tidak boleh malu bertanya. Ada anak ibu yang sampai di sini ada yang mau ditanyakan, nak? Kalau nak ada anak ibu yang bertanya, baiklah ibu yang bertanya, apa beda penulis dengan pengarang? Ada yang bisa menjawab, nak? Perbedaan menulis dan pengarang. Apa itu penulis? Penulis adalah orang yang menulis tulisan non-fiksi, seperti wartawan. Apa yang cerita non-fiksi itu, nak? Cerita yang sebenarnya, cerita yang tidak dibuat-buat. Contohnya seperti apa? Seperti wartawan. Pengarang itu contohnya seperti orang yang menulis novel, penulis cerita fiksi. Novel seperti pengarang novel, pengarang cerpen gitu. Ya, nak ya. Selanjutnya coba anak ibu buka buku temanya halaman 67. Di sana kan ada tentang kisah Pak Damar. Kisah Pak Damar, seorang pengusaha sendal refleksi. Baiklah ibu, coba ibu bacakan. Anak ibu dengar dulu ya, nak ya. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi berapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini ada beberapa tenaga kerja Pak Damar yang telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin meningkat. Apa
usaha Pak Damar nak? Usaha sendal refleksi. Pak bagaimana Pak Damar mendapatkan kayu? Dengan menyarankan kepada pemasok kayu agar melakukan reboisasi. Selanjutnya, dari cerita Pak Damar tadi, coba keluarkan buku anak ibu semuanya, tulis kembali cerita Pak Damar dalam bahasa anak ibu. Nah, ibu beri waktu 5 menit ya nak ya. Nah, silahkan kerjakan. Dah, baik. Apakah sudah selesai semuanya nak? Kalau sudah selesai, ada tugas satu lagi tentang coba anak ibu buat sebuah karangan atau cerita yang tentang kegiatan anak ibu setelah pulang sekolah. Silahkan dibuat nak. Baik, sudah selesai. Jika sudah ada yang selesai, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini nak? Kesimpulan kita, apa itu mengarang? Mengarang adalah menuangkan ide atau gagasan ke dalam bentuk tulisan atau karya. Apa beda pengarang dengan penulis? Pengarang itu menceritakan tentang cerita non fiksi, sedangkan penulis itu menceritakan tentang cerita fiksi. Baiklah, selanjutnya kita sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya sebelum pulang sebaiknya kita tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Baiklah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita pulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.